Sekarang kita bersama dengan pelawak senior, pelawak kondang dari Semarang, Mas Gareng Sumarbagio. Ya, ini setelah melalang buana menjadi seorang pelawak yang terkenal. Beliau baru saja naik haji, seninya juga oke, ibadahnya juga oke. Kita berbincang-bincang dengan Mas Gareng, mungkin bisa bermanfaat bagi kita selalu menjadi seorang seniman atau budayawan yang ya bisa diandalkan. Mas Gareng, saya mau tanya. Oke. Dengan terjun ke dunia pelawak kan dari panggung wayang wong, background wayang wong. Terus pertama kali masuk ke wayang kulit itu kira-kira tahun berapa, dan pertama kali yang dalam jenengan derek ini sinten? Saya masuk di wayang kulit tahun 95 itu pun karena terpaksa, karena pada waktu itu kan posisi di Pantang, Jawa Tengah. Panggilan tetap ya? Nah, itu kan membutuhkan seorang pelawak. Nah, kebetulan tidak ada pelawak, yang ada saya. Nah, terus saya disuruh sama, kalau enggak keliru, Pak Jadi. Nah, itu juga memang waktu itu jalannya masih almarhum Ki Susmono. Susmono dan almarhum Ki Mulyanto. Saken. Nah, iya. Pada waktu itu karena saya memang mengakui background saya kan wayang wong. Saya kembang kurang. Bahan con saya waktu itu memang masih kurang, masih ini. Akhirnya saya meminta panitia untuk menyediakan tempat untuk saya boleh berdiri. Karena saya mengandalkan gerakan saya. Oke. Ya. Akhirnya dikabulkan, boleh berdiri, silakan, mau juga silakan. Nah, pada waktu itu kebetulan kok pas jalannya cocok gitu, Mas. Antara Mas Mul sama Mas Intos almarhum itu kan sama-sama dalam brand waktu itu. Nah, kebetulan karakter saya juga waktu itu yang brand juga. Ya, alhamdulillah bisa diterima oleh. Lah, kebetulan pada waktu itu Pak Joko Mengsani, Sopetan. Nah, pada waktu itu beliau tahu potensi saya, langsung saya disaut sama Pak Joko. Waktu itu yang mungkin almarhum itu juga mau pakai, tapi kalah disik sama Pak Joko. Nah, itu pertama kali mulainya. Jadi pertama kali naik panggung Pak Suwati Pandu sama Pak Mulyanto. Pak wayang kulit. Nah, setelah itu direkrut sama Pak Joko. Itu bertahun-tahun ya, Mas. Tapi sebelum itu sebetulnya saya pernah mengalami kejadian yang sudah dibentuk sama Pak Jadi. Itu mantap juga, tapi waktu itu pentasnya bukan di kantor provinsi, kalau di RI. Kalau nggak salah itu dalamnya, kalau nggak Mas Bobo, Mas Bono. Waktu itu kalau dulu kan istilahnya kan penggembira. Penggembiranya ada buah, jina, ada barang, pokoknya yang senior-senior waktu itu kan penggembira gitu. Nah, saya melihat pun terus terang minder, takut. Nah, waktu itu disuruh saya tinggal repetisi latihan, saya melarikan diri. Nah, melarikan diri sudah tidak jadi ikut, baru itu dipantap di kantor provinsi saya seperti jebak. Ditimbali, tidak dikasih tahu suruh apa, tahu-tahu dikasih pakaian, kasih alat rias, dan garing. Ya, karena sebetulnya kan saya katakan karena terpaksa masuk produksi. Ya, tapi alhamdulillah itu jalan rezeki. Menjadi jalan rezeki. Dengan naik ke ini nih, panggung wayang kulit. Panggung wayang kulit. Berarti sempat Mas. Jenengan sempat ngomong sebagai anggota tetap. Pak Sopetan. Kalau anggota tetap tidak, kebetulan waktu itu yang sering memakai saya untuk alat itu memang Pak Joko. Karena saya dengar sendiri beliau pernah mengatakan, yang gue harus cukup belum, yang gue ngeranggih orang hidup, yang nganggo
yang sering pakai Pak Joko Idan. Kebetulan memang polanya beliau pentas itu sesuai dengan karakter saya. Makanya dulu disebut Dalang Medan Galeri Opa. Sama-sama. Jadi ya kemungkinan ya memang itulah jalan rezeki saya kok bisa ketemunya Pak Joko. Iya, belum Mas Batu. Itu berarti menanjaknya Pak Joko waktu itu sudah menanjak dari dalam program laris itu. Saya kalau pasnya saya nggak tahu, tapi setelah saya ikut memang luar biasa. 95 itu ibaratnya full. Lama Buana kan Pak Joko Idan. Full, ya 95 itu. Kalau nggak salah sama Mas Yunus masih dulu Pak Joko Idan. Oh ya, kalau Pak Joko itu Mas Yunus itu masih istilahnya nyantri Pak Joko Idan. Jadi kalau Pak Joko Idan mayang di orang Mas Yunus datang ya Sami, almarhum itu ya Sami. Ya seringnya duduk sama saya di tempat Mirobo itu, tapi jauh angkatannya jauh. Kemungkinan Mas Yunus itu sudah, tapi coraknya Mas Yunus mungkin ke wayang kulitnya kurang, masih wayang minang. Jalurnya beliau wayang minang. Nah itu memang sampai garapannya sampai namanya itu kan ikutnya Pak cenderung ke Pak Joko Idan. Kayak wayangan ini coraknya itu. Jadi ya beliau almarhum itu kan yang diikuti pertama kali Pak Joko Idan. Ya setelah kesininya baru beliau membuat garapan mencari jati diri. Tapi dengan dia tidak menutup mata bisa naik namanya itu. Pak Joko Idan. Iya, kalau saya tidak akan melupakan sejarah. Dan sampai ke background saya Ngesti Bendowo pun saya tidak melupakan bahwa saya memang teknik Ngesti Bendowo. Nah, dulu itu sebetulnya sudah terima job, tapi lingkungannya lingkungan gedung. Setelah ikut wayang kulit baru lapangan kelasnya. Dan penontonnya lebih majemuk. Itu beratnya di wayang kulit itu penontonnya kan majemuk dari kalangan bawah sampai ke atas ada. Jadi kita menjual itu tidak untuk kalangan bawah toh atau atas toh, tapi semuanya harus bisa menerima. Tapi kalau gedung kan terbatas ya, ini kalangan apa terbatas, untuk kantor ini terbatas, ini terbatas. Nah, kalau di lapangan kan semacam betulnya dulu ya sudah job sana sini cara ini, tapi berbeda penonton dan berbeda penghasilan. Itu memang untuk masa-masa saat ini kan dengan pegawai negeri. Nah ini terus pelawak yang berkenaan teleret tur jangkauan ngatur pripun ngatur pegawai negeri ini piye terus ngelalahin dia lah itu supaya balance. Kalau idealnya memang semuanya harus berjalan baik benar semua. Tapi namanya orang kan tidak sempurna. Tetap pasti ada yang kalah salah satu. Nah, berhubung hati saya itu dari mulai kecil itu sudah ke kesenian, ya otomatis ininya yang kalah, sisi lainnya yang kalah. Dan itu pun sebetulnya sudah saya sadari dari dulu. Sebetulnya dari dulu saya juga memang sudah nggak senang, bukannya nggak senang, nggak mau jadi PNS. Karena apa? Karena bapak saya suatu pernah ngomong, opo-opo piye mbok mau ora bakal jadi. Apapun itu kalau dijualkan tidak akan jadi. Nah, padahal saya sebagai seniman yang notabene sering manggung dan PNS yang harus setiap harinya kantor, ini pasti ada yang kalah. Pasti ada. Akhirnya yang kita harus ambil keputusan, walaupun ini ya istilahnya apa ya, nerjang aturan lah. Ya alhamdulillahnya kebetulan saya kantornya juga meneliti masalah budaya, dan sini banyak kelompok senimannya juga memaklumi si kantor itu ya, memaklumi. Ya asal kita tidak tutup mata. Ya, tapi kalau bisa memilih kan masih memilih seninya. Oh iya, kalau istilahnya kalau di kasarannya cuculan karena siji, ya saya pilih seni. Karena apa?
seni itu kan tidak terkendala olehmu. Nah, satu itu, keduanya mendapatkan kepuasan hati yang lebih. Kalau kita menjadi pegawai itu, menurut saya ini kenyataan yang ada, paling kita dapatnya honor atau gaji. Tapi kalau seni, gaji oke, kepuasan hati itu yang saya membuat saya lebih berat ke seni itu. Dan memang dari pertama saya bisa menjadi seniman juga, itu paten saya. Bisa juga dari pemilih senimannya. Nah, jadi ini ya juga untuk konco-konco seniman kalau memang mau membeli tidak konsentrasi dulu, jangan dibuangkan. Nanti akan tersalur sendiri loh. Kalau sekarang masih bingung, aku milihku sendiri loh. Iki. Ya itu satu kelompok dalam seni ya mas, misalkan dalang, yogo, sinden, atau penari, pengrawit, apa itu mungkin bingung. Nanti lama-lama dia akan menemukan, oh ternyata saya beratnya ke sini. Nah ini kalau sudah ketemu jalannya harus ditekuni. Itu harus ditekuni kalau saya. Kalau sudah ditekuni, kok bakal mengikuti ya. Meh takon itu, saat ini kan garing-garing bermunculan akeh, mengekor jenengan. Nah ini dengan adanya garing-garing baru, jenengan sing dienggo patokan, jogete padha jenengan, suara padha jenengan, bane ya sebarang jenengan. Pendapat jenengan pripun? Ya aku yang kuyung dan tidak merasa tersaingi, gitu. Tidak merasa tersaingi kan. Ya cuma pesenku, kalau memang mau turun terjun ke bidang itu khususnya garing, ya mulai dari A sampai Z ya dibenahi, dalam arti rias, busana, sampai cara bicaranya, jugete, ajar nembangi. Kalau saya justru saya seneng karena sebenarnya sopo tuh sing neruske aku ora anak lanang Karena skill langka gitu. nah, skill langka. Cuma kalau memang mau terjun ya harus total. Ojo sikil tengen nyemplungi sikil kiwa ning entasan, ojo ya biur. Ya harus mau belajar tari nembang. Ora ketang kucung, ora ketang tari itu cuma sabetan, ora ketang nabuh itu cuma sampah. Harus tahu harus saya. Nggih niku dadi menurut Mas Gareng nek pengen gareng yo intine gareng tenanan. Kostume ditata sing menyayeni. Jarite yo jarit kawung, aja sok ana gareng jarite perkudara, kotak-kotak barang. Terus ora pas. Rias. Yang kepengin lucu tuh ora kudu gilani. Jadi rias itu yo sing nyeni, aja gilani ya, aja dupe gareng kudu elek. Yo memang elek ning riasane harus seni, ora waton nemplek ireng putih gitu loh maksud saya. Kan banyak gitu. Nah, itu yo kalau ndak bisalah. Engko dolan, tak ajari, bahkan bahannya pun nanti saya beri bisa. Niku kanca-kanca sing pengen dadi gareng saged sowan teng daleme Mas Gareng. Ning anu Mas, sok ana ini pelawak sok ditanggap niki ini dandan ora gareng. Sok ditanggap gareng. Dadi karaktere mulah malih. Nek kula pribadi ora setuju. Pripun jenengan pripun? Yang aku ya jadi carilah jati diri. Walaupun itu sudah ada seperti gareng kan sudah ada. Tapi wong gareng itu kan peran. Jadi semua orang boleh memerankan gareng. Kalau sudah memang cocok nih gareng, jangan merubah karakter. Ya sudah itu. Karena apa? Ya wis karakter kuwi terus engko wujude ganti juga tidak akan mantep carane nyambut gawe iki hambar gitu. Jadi yo permulaan mungkin elek iki lumrah, tapi lama kelamaan nanti kalau sudah terbiasa kan menjadi baik. Asal belum sinau. Nggih. Matur nuwun. Menika sedikit tips dari Mas Gareng. Jangan lupa subscribe, like, and comment di Sigit Channel. Matur nuwun.